Halo Sobat Portal Sepeda, jumpa lagi di channel YouTube Portal Sepeda Indonesia, media informasi sepeda terlengkap di Indonesia. Nah, di belakang saya ini ada sepeda legendaris banget nih, terutama buat kawan-kawan pesepeda atau yang sudah senior pasti tahu banget merek sepeda yang satu ini. Apalagi kalau bukan sepeda federal. Nah, di belakang saya ini federalnya tipe Bobcat MG20 atau MG20. Kebetulan punya saya sendiri. Udah dari 2013 sampai sekarang sering dipakai, terutama kalau saya lagi touring atau backpackeran. Nah, di sini kita mau cerita dikit tentang sejarah dan bagaimana perjalanan dari FCM atau Federal Cycle Mustika sendiri atau pabrik federal ini. Nah, mungkin Sobat Portal penasaran kenapa sih produk lokal sepeda Indonesia yang pertama ini, federal ini, kok bisa sampai berhenti produksinya. Nah, kita mau ceritain dikit. Ini ada cerita atau narasi hasil wawancara dengan mantan Head of Product Development PT Federal Cycle Mustika atau FCM. Nah, ini sudah dipublish, sudah cukup lama sebetulnya Sobat Portal, dari 28 Januari 2016 di website resminya MTB Federal. Nah, kita coba cerita dikit. Jadi untuk FCM itu sudah tidak produksi pada tahun 96 dan bubar pada tahun 97. Dan pabriknya diminta oleh Federal Motor untuk dijadikan pabrik perakitan motor. Nah, mungkin sekarang pabrik motor Honda kayak gitu. Lalu tutupnya FCM itu dikarenakan isu dumping oleh masyarakat ekonomi Eropa atau MEE, di mana FCM dianggap menjual sepeda di luar Indonesia lebih murah daripada di dalam negeri gitu. Jadi ketika Federal mengekspor keluar, ternyata harganya lebih murah yang diekspor dibanding yang dijual di dalam negeri. Nah, itu isunya seperti itu katanya. Namun kejadian sebenarnya mengapa bisa menjual dengan murah, karena partnya itu mendapat fasilitas bebas bea masuk dengan catatan sepeda-sepeda hasil produksi untuk diekspor kembali. Selain itu, karena ada beberapa sepeda federal tipe high-end-nya seperti compact atau competition, memang harganya lebih tinggi dibandingkan yang diekspor ke Eropa yang memang spesifikasinya di bawah competition atau seri compact. Kemungkinan langkah ME tersebut tidak lebih untuk memproteksi produksi sepeda mereka, misalnya untuk di Belanda dan Inggris. Selain Indonesia, Taiwan juga yang terkena sanksi dumping dari MEE. Tapi mereka berhasil bertahan. Nah, pada tahun 2004, MEE akhirnya mencabut isu dumping dan FCM dinyatakan tidak melakukan politik tersebut. Nah, jadi dari tahun 96, baru di tahun 2004 MEE tersebut mengklarifikasi bahwa isu dumping tersebut dinyatakan tidak dilakukan oleh Federal. Jadi waktu tahun 96 itu belum terbukti, dan 2004 diklarifikasi Federal tidak melakukan dumping seperti itu. Kebetulan bisnis motor di Indonesia mulai membaik saat itu. Untuk mempercepat produksi motor, maka bisnis sepeda dialihkan dari modalnya dan tempat perakitannya. Karena konsep pabrik sepeda Federal mirip dengan konsep pembuatan pabrik motor atau pembuatan motor yang menggunakan ban berjalan untuk proses assemblinya. Saat itu, produksi sepeda Federal sebelum tutup sudah mencapai lebih dari 500.000 unit per bulan. Jadi kebayang gimana banyaknya. Zaman dulu aja Federal itu satu bulannya bisa lebih dari 500.000 unit produksinya. Sedangkan untuk bersaing di lokal, FCM menghadapi kendala dengan produksi sepeda rumahan yang menyamur dan meniru sepeda produksi FCM. Itu sebabnya stiker hologram dipasang juga penggunaan serial number untuk menjamin keaslian Federal. Saat itu ada sepeda Federal yang bukan produksi FCM. Jadi ada sepeda produksi rumahan yang meniru produksi dari Federal. FCM memiliki dua hal sebagai kunci pembuatan sepeda. Las yang digunakan lebih kuat dari pengelasan motor dengan las argon thick yang dikerjakan secara handmade. Cat dilakukan dengan 4-5 tahapan. Cat dasar, cat tambahan, cat utama, dekal, dan coating. Dan proses cat sepeda Federal adalah murni didesain oleh kita sendiri.
Pengkodean dari tipe Federal, cara membacanya begini. Misal FMG 12CX, artinya Federal MTB Gens atau MTB buat lelaki, grade 1 tahun 92. Lalu CX-nya itu chromoly oversize. Grade semakin kecil angkanya, semakin bagus spesifikasinya. FCM juga membuat kuahara, misalnya M45, M40, M35. Kita juga membuat seri-seri Federal dan kuahara yang hanya untuk digunakan untuk di pameran saja, seperti di Taiwan, di Taipei Cycle Show, Jepang, di Tokyo Cycle Show, di Los Angeles juga ada. Dan tipe-tipe tersebut khusus ekspor. Misalkan M45 sebenarnya bukan untuk dijual di lokal, tapi sisa ekspor tersebut dijual di lokal atau di Indonesia. Kala itu saingan Federal hanya Inserasena, Polygon, dan Unicycle. Jadi cuma ada 3 produsen saingan Federal. Tapi mereka bermain di sepeda mini, sepeda balap, dan sepeda jengki istilahnya. Federal yang mengawali pada jenis MTB yang akhirnya orang menyebutnya sebagai sepeda MTB. Jadi itu kenapa Federal ini sebenarnya sepeda MTB. Proyek Federal diawali dengan situasi krisis moneter tahun 80-an. Tepatnya di tahun 86. Saat itu jajaran manajemen Astra mencari peluang untuk ekspor. Ada yang sepeda, payung, panci, bahkan juga sepatu. Atau di sini salah satunya merek Nike. Dan tren di Eropa cukup tinggi dan terrealisasilah sepeda Federal. Merek Federal ada juga yang dijual ke Yunani. Brand lain buatan FCM misalnya Minerva, dan ada juga dari Taiwan yang juga menyalurkan penjualan sepedanya untuk FCM. Itu disalurkan ke Eropa, Amerika, dan beberapa negara lainnya. Sedangkan tipe paling laku dari Federal adalah tipe City Cat. Awalnya Street Cat, lalu kita buat produksi untuk produk di bawah Street Cat dengan pembedaan komponen, yaitu tipe City Cat sebagai produk sisipan seperti Tomcat dan Bobcat. Nah, untuk Alpentix adalah produk kasta tertinggi yang dibuat oleh FCM, walau produk prestige-nya adalah Compe atau Competition. Compe Aluminium adalah produk tahun berikutnya dari yang Chromoly. Merek Federal secara legal masih dimiliki oleh Federal Astra dan hingga saat ini masih berbadan hukum dan juga masih melaporkan pajaknya. Nah, mungkin sobat portal kalau lihat Federal mungkin tahu salah satu legenda touring Indonesia atau biasa disebut Mas Paimo, itu juga ada salah satu sepedanya yang pakai Federal. Nah, sepeda Federal Mas Paimo itu adalah sepeda Federal yang dibuat secara khusus. Khususnya adalah dilas, dicat oleh orang-orang pilihan atau yang disebut ahli di bidangnya lah istilahnya. Tabingnya itu dari Tange, dan karena FCM memang memiliki divisi sepeda untuk pesanan khusus, jadi memang dibuatkanlah sepeda dari pesanan Mas Paimo tersebut. Beda dengan tipe yang sama yang dibuat secara massal begitu. Lebar stang dari Federal itu rata-rata 52 cm dan rakenya di sini disebutnya mengambil jalan tengah supaya tetap stabil. Tesnya dilakukan saat itu adalah dengan melakukan goes dengan kecepatan tertentu, lalu melepas tangan, dan harus bisa melaju tanpa pegangan tangan hingga sekian meter. Jadi digoes cepat, lalu dilepas tangan, itu dilihat handlingnya stabil atau tidak. Itu salah satu pengetesannya. Nah, lalu sebuah sepeda dibuat, setiap sepedanya itu untuk Federal dibuat rata-rata itu dalam waktu 2 hari, mulai dari tubingnya hingga jadi sepeda full bike, jadi bahannya sampai jadi full bike. Dan dalam 1 hari itu bisa dibuat lebih dari 1000 unit waktu produksi Federal di pabriknya. Federal juga memiliki internal gear, terutama untuk jenis sepeda touring. Jadi waktu dulu ada tipe Federal untuk sepeda touring itu menggunakan internal gear. Dan di sini juga Federal edisi terakhir itu memiliki bobot yang cukup berat karena tubingnya gepeng dan masih memakai besi biasa. Pengetesan vibrasi Federal dilakukan hingga 1 juta kali, dan sejauh tes diadakan tidak terjadi apa-apa dengan frame Federal. Jadi kan kebayang
sepeda Federal ini ditesnya 1 juta kali untuk pengetesan vibrasinya atau goncangannya, dan selama 1 juta kali tersebut frame-nya tidak ada kerusakan sedikit pun. Jadi memang kualitasnya terjamin. Nah, itu salah satu kenapa Federal bisa sampai melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, kalau sobat Portal biasanya lihat sepeda Federal gitu, kalau yang masih original terlihat bahwa sepeda itu berkarat. Nah, itu selain karena memang udah cukup lama, juga waktu pembuatan di pabriknya memang dari pabriknya tidak ada treatment khusus atau dicat khusus buat anti karat. Jadi pertama tidak ada cat khusus anti karat dia, kedua juga memang bahannya besi jadi mudah berkarat kayak gitu. Mungkin itu sobat Portal cerita dikit mengenai sejarah Federal dan perjalanan Federal dari awal produksinya sampai tutup, dan cerita bagaimana produksi Federalnya. Oke sobat Portal, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe channel YouTube Portal Sepeda Indonesia. Dan kalau ada saran atau request untuk video selanjutnya bisa komen di bawah. Kita jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam goes.